Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum mas bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham yang dibeli asing. Nah, kalau kita lihat dari market kita guys, atau IHSG, di sini IHSG itu dari awal pertengahan lah, akhir-akhir Maret lah, pertengahan Maret, akhir Maret itu asing net sell terus. Nah, tapi ada beberapa saham yang di buy teman-teman ya, di saat saham-saham temennya atau istilahnya itu perusahaan-perusahaan yang sejenis temen-temennya gitu ya pada dijual asing. Nah, ini juga video ini adalah juga bukti guys ya bahwa asing itu sangat powerful di IHSG guys. Jadi asing itu bisa jadi acuan lah kita mau buat beli atau jual saham. Karena free float saham-saham blue chip guys. 10 saham terbesar di Bursa Efek itu 9 dari 10 ya. 9 dari 10 saham terbesar di Bursa Efek teman-teman itu free floatnya dikuasain asing. Tapi nggak tahu deh, kalau brand kita kurang tahu. Tapi kalau kayak Telkom, Astra, Big Bang gitu ya, bank-bank besar itu semua dikuasai asing teman-teman. Dan tentu aja orang yang mempunyai saham terbanyak itu bisa mengendalikan harganya. Seperti itu guys ya. Jadi kalau orang yang punya saham banyaknya jualan ya sahamnya turun. Kalau orang yang punya saham banyaknya itu beli ya tentu aja sahamnya akan naik. Nah, ini free float teman-teman. Oke ya, saham apa sih yang dibeli? Nah, sebelum kita ngomong saham yang dibeli, kita akan lihat saham yang dijual dulu. Saham yang dijual adalah saham BBRI, teman-teman ya. Nah, BBRI ini saham yang dijual asing. Ya, ini jual asing, asingnya tuh net sell terus sampai harganya hancur sampai ke 4830. Tapi ini dibeli, yaitu saham dari BCA, teman-teman. BMRI dan BBCA ya. BMRI. Nah, Bank Mandiri ini malah di buy asing. Kita lihat di sini untuk Bank Mandiri. Nah, di saat tadi yang BBRI itu dijual asing, harga sahamnya sampai drop ya. BMRI ini di buy asing. Sahamnya ya anteng. Lagi gitu guys ya. Jadi sempat turun terus mantul lagi gitu. Jadi ini harganya juga mantul gak kayak BRI yang sampai sini gitu ya, di bawah banget gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Bank Mandiri teman-teman. Kita lihat kemarin hari Jumat itu asingnya net base 100 miliar. Nah, kalau kita tarik dari hari Senin teman-teman, ini net buy-nya 600 miliar teman-teman. Si asing di Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri walaupun turunnya nggak sedalam si Bank BRI kan, seperti itu guys. Nah, untuk alasan kenapa asing beli Mandiri ngejual BRI, saya agak kurang tahu guys alasannya. Mungkin teman-teman yang istilahnya itu menebak-nebak alasan gitu ya. Mungkin karena BRI itu sering error kan, ada teman yang di grup ya nonton ya ngetik gitu ya, BRI sering error, sering duitnya sering hilang. Tapi ya harusnya sih itu bisa diatasi gitu ya. Kalau itu kayaknya sih nggak, orang asing juga nggak punya rekening Bank BRI gitu kan, seperti itu. Jadi istilahnya harusnya sih nggak seperti itu. Kalau masalah kinerja, BRI kinerjanya menurun. Enggak juga guys, BRI malah udah rilis laporan keuangan kuartal 1 nih, lihat ya. Bank Mandiri malah belum rilis loh, lihat. Bank Mandiri belum rilis laporan keuangannya loh kuartal 1. Tapi BBRI udah guys, BBRI udah rilis dan hasilnya positif guys. Walaupun tipis tapi naik net profitnya, gitu guys ya. Jadi kayaknya kalau ngomong BRI kinerjanya menurun, enggak juga.
BRI nggak menurun, malah naik kinerjanya, tapi asing tetap jual. Jadi emang ya suka-suka mereka gitu ya. Oh, gue mau beli Bank Mandiri, gue mau jual Bank BRI, kan suka-suka. Kayak seperti itu guys ya. Ya mungkin jawabannya suka-suka mereka seperti itu. Jadi ya sebagai retail ya, kita harus jeli gitu ya guys ya. Harus jeli ya. Ya follow foreign oke gitu ya. Kita ngikutin asing sih oke. Jadi kalau selama asing jual ya kita jangan beli gitu ya. Kalau pas asing beli kita mulai cicil bareng gitu, seperti itu juga masuk akal. Kalau zaman dulu guys ya, zaman dulu waktu kode brokernya dibuka guys, enak banget. Kelihatan, oh asing ini masuk nih di Bank Mandiri. Kode broker BK, KZ gitu kan. Ini ada foreign flow namanya, kelihatan di sini. Asingnya masuk, asingnya keluar tuh kelihatan kalau dulu guys. Jadi kita lebih enak kalau mau follow asing. Tapi kalau sekarang kan udah tutup market baru bisa kita lihat kan seperti itu. Tapi tetap aja guys, tutup market kita kelihatan. Oh, yang dibeli asing tuh Bank Mandiri. Jadi kita trading di Bank Mandiri aja kan seperti itu. Oh, yang dibuang asing tuh Bank BRI. Oh, hindari dulu lah Bank BRI karena yang pemilik free floatnya jualan seperti itu. Jadi kita tahulah seperti itu. Ini juga bukti asing itu masih sangat powerful lah di bursa efek kalau ngurusin saham-saham blue chip teman-teman. Dan hampir semua saham blue chip itu dikuasai oleh asing free floatnya teman-teman. Dan di sini untuk BBCA. BBCA ini juga di buy asing. Nah lihat ya. Di BBCA sempat turun dan dia naik lagi ke atas, terus dia sekarang koreksi lagi seperti itu. Tapi ini masih di atas, masih di atas garis EMA 100. Beda dengan BRI yang udah habis gitu ya. Kita lihat BBCA guys. Nah BBCA juga, nah ini udah rilis juga BBCA, naik juga ya. Ini kenaikannya ya lumayan. Di sini malah justru BBCA malah PBV-nya udah tinggi ya, udah 5 kali guys. Jadi BBCA itu bank paling mahal loh, bank besar paling mahal ya. Kalau kita bandingin Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA itu yang paling mahal teman-teman harganya. Tapi BCA ini yang paling ya yang diminati asing juga lah BCA, karena BCA itu kalau di mata asing itu adalah bank dengan brand terbaik di dunia loh teman-teman ya. BCA mungkin itu yang menyebabkan bank BCA itu diminati oleh asing, karena asing tuh lebih kenal BCA gitu ya daripada BRI seperti itu kalau orang luar. Ada di sini untuk BCA. Nah itu guys, itu buktinya gitu ya. Asing keluar ya sahamnya drop. Asing keluar terus ya sahamnya drop. Asing masuk ya sahamnya ketahan minimal gitu ya, atau naik. Seperti itu, karena bisa dibilang lokal ya, bandar lokal atau investor lokal atau big player lokal itu untuk saat ini nih belum bisa ngalahin asing yang di bursa efek teman-teman. Jadi ya ini adalah bukti ya kalau memang asing itu sangat powerful di bursa efek. Nah itu guys ya, mungkin pembahasan kali ini karena nggak tahu membahas apa gitu ya. Besok hari Senin mau lihat Indonesia guys ya. Senin apa Minggu sih jadwalnya ya? Indonesia lawan Uzbekistan. Wih mantap sekali guys. Oke ya, mungkin aja mas Indonesia, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.